Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada mata kuliah karya tulis ilmiah kali ini, kita akan mendiskusikan lebih lanjut tentang artikel populer, artikel pseudoscience, dan artikel ilmiah. Oke, namun sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut, mahasiswa perlu tahu nih kemampuan akhir apa aja sih yang diharapkan dalam pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu membedakan artikel ilmiah, pseudoscience, dan artikel non-ilmiah. Oke, sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut tentang perbedaan tiga jenis artikel, kalian perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan artikel. Jadi, artikel adalah sebuah karya tulis yang dibuat secara lengkap, oke? Seperti esai pada majalah ataupun laporan pada surat kabar. Nah, untuk membedakan artikel dengan non-artikel, kalian perlu paham nih, apa sih ciri-ciri artikel? Yang pertama, ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Artinya kalian harus bisa artikel yang kalian buat itu harus bisa sepadat mungkin, seringkas mungkin, namun juga namun artikel tersebut tetap jelas. Kemudian yang kedua, isi yang disampaikan didasarkan pada fakta, bukan fiksi ataupun mitos. Kemudian yang ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual. Artinya, artikel mampu mengungkapkan informasi berdasarkan sebuah penelitian. Kemudian ciri yang keempat adalah artikel dapat mengandung sebuah opini ataupun analisis, namun tetap harus berdasarkan teori dan data yang valid. Kemudian ciri yang kelima adalah metodenya dibuat secara sistematis sehingga siapapun pembacanya dapat mengerti isinya dengan mudah. Nah, di sini saya ada dua contoh untuk membandingkan secara langsung apa sih bedanya artikel ilmiah dan artikel populer. Yang pertama, kita punya contoh di sini ada Indonesian Journal of Biology Education. Nah, artikel-artikel yang dibuat di jurnal ini cenderung bersifat artikel ilmiah, sedangkan artikel yang muat pada surat kabar misalnya Suara Merdeka di sini, Protes Cerdas Pendidik adalah contoh dari artikel populer. Jadi, apa dong bedanya artikel ilmiah dan populer? Setidaknya ada 8 unsur pembeda atau 8 penciri pembeda antara artikel ilmiah dan artikel populer. Yang pertama, judul, kemudian teknik penulisan, bahasa penulisan, tujuan penulisan, validitas pembahasan, sistematika, dan strukturnya. Oke, kita mulai dari judul ya. Nah, dari judulnya, unsur yang pertama, artikel ilmiah cenderung menggunakan bahasa baku dan bahasa tulisnya tetap formal. Sedangkan artikel populer bahasanya tidak dibatasi pada bahasa baku, bisa menggunakan bahasa non-formal. Yang paling penting adalah bahasanya menarik. Kemudian unsur pembeda yang kedua adalah teknik penulisan, di mana artikel ilmiah berdasarkan pada teknik penulisan tertentu. Misalnya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, kemudian pembahasan dan simpulan. Sedangkan artikel populer bisa dikatakan bebas, tidak ada teknik penulisan tertentu. Yang penting runtut, singkat, dan jelas. Jadi tidak mengacu pada teknik penulisan tertentu ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah bahasa penulisan. Pada artikel ilmiah, bahasa penulisannya cenderung baku dengan kaidah bahasa penulisan ilmiah yang baik dan benar. Sedangkan artikel ilmiah karena cenderung menggunakan bahasa umum yang ada di masyarakat maupun bahasa sehari-hari yang di masyarakat, sehingga bahasanya tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu terikat. Kemudian unsur penciri pembeda yang keempat adalah artikel ilmiah. Tujuan penelitiannya adalah untuk khalayak akademik, sedangkan artikel populer kepada masyarakat umum. Oke, kemudian ciri yang kelima adalah validitasnya. Untuk artikel ilmiah sangat-sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan konsep validitas, sehingga perlu dilakukan penelitian misalnya, ataupun observasi yang mendalam misalnya, sehingga benar-benar artikel ilmiah dapat dipercaya benar dan tepat. Sedangkan artikel populer cenderung bersifat bebas, namun tetap ya validitasnya harus tetap dapat dipertanggungjawabkan informasi di dalamnya. Kemudian unsur yang keenam ada pembahasan dan analisis. Artikel ilmiah cenderung diuraikan secara singkat, kemudian rinci, logis, sistematis, padat, komprehensif, dan jelas. Sedangkan artikel populer tidak perlu dijelaskan secara rinci ataupun mendalam karena tadi targetnya atau tujuannya adalah untuk masyarakat umum ya. Yang penting masyarakat umum atau pembaca di sini mampu menangkap dengan logika mereka, menangkap pesan yang ada
dalam artikel tersebut. Kemudian unsur yang berikutnya ada systematicizing. Artikel ilmiah cenderung bersifat akurat. Karena apa? Karena artikel ilmiah berdasarkan informasi dan fakta empirik. Sedangkan artikel populer boleh kok diperkenankan misalnya tanpa melakukan penelitian dulu, jadi tidak harus berdasarkan fakta-fakta empirik di lapangan atau hasil penelitian, tapi juga bisa berdasarkan misalnya pengamatan ataupun observasi ataupun perenungan si penulis sendiri. Kemudian yang terakhir adalah struktur artikel ilmiah dan populer dari segi penyampaiannya itu. Artikel ilmiah perlu ketika kita menyusun sebuah artikel karya ilmiah, perlu penyampaiannya disertakan bukti yang mendukung. Sedangkan artikel populer, yang penting penyampaiannya sederhana dan bisa dimengerti oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi ada 8 unsur utama. Jelas dong ya antara pembeda artikel ilmiah dan artikel populer. Kemudian di antara dua artikel ini tuh ada artikel satu lagi yang perlu kita garis bawahi, namanya adalah artikel pseudoscience. Namanya juga pseudo. Pseudo artinya tidak bisa 100% dianggap empiris di sini ya. Jadi pseudoscience adalah kumpulan kepercayaan dan praktik yang cenderung salah sih karena tanpa dilandasi sebuah atau suatu metode ilmiah dan bukti-bukti ilmiah ataupun bukti-bukti empiris. Jadi pseudoscience bertahan dengan teori tanpa penelitian yang memadai. Nah, ini ciri khas yang paling kelihatan bahwa dia akan menjadi sebuah teori tanpa ada penelitian yang memadai. Nah, ciri-cirinya biasanya muncul ketika artikel pseudoscience tersebut bisa dikatakan too good to be true. Jadi antara mustahil ataupun benar nggak ya. Ketika kalian membaca sebuah artikel dan artikel tersebut tanpa bisa memberikan informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan, maka mungkin bisa diklasifikasikan sebagai artikel pseudoscience. Nah, di sini saya punya nih contoh artikel pseudoscience yang mungkin lagi boom sekarang ya. Jadi, kenapa artikel ini dikatakan sebagai pseudoscience? Semua orang sudah familiar ya tentang kalung antivirus corona buatan Kementan yang mulai dipasarkan. Ada salah satu argumen di situ dari tokoh juga bahwa dia kalau memang bisa secara teknologi menangkal virus corona, saran saya hasilnya bisa diteliti lagi oleh tenaga medis dan teknologi. Artinya apa? Cenderungnya kalau kita mempercayai 100% tentang kalung antivirus, penelitiannya belum memadai, tapi ada beberapa orang yang secara berteori ini bagus. Nah, ini bisa dikatakan artikel pseudoscience. Semoga membedakan antara artikel ilmiah, artikel populer, dan artikel pseudoscience tidak menjadi kesulitan berarti bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.